Oke guys, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya memilih bibit sawit cabutan yang berkualitas dan tidak kecewa pada umur yang sudah 20 tahun nanti. Jadi kita bisa memilih bibit cabutan apabila teman-teman petani sawit itu tidak mampu memilih bibit unggul. Jadi kita bisa memilih bibit ini, bibit cabutan yang tumbuh liar seperti ini, dijadikan bibit. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman simak video ini sampai selesai dan jangan skip supaya tidak ketinggalan dan tidak ada yang gagal paham. Baiklah, para petani sawit, pertama yang harus kita pilih, ini memilih bibit ketusan seperti ini yang tumbuh liar seperti ini ya. Perlu kita pahami sebelum kita menggunakan bibit cabutan, maka kita harus memilih bibit cabutan itu yang benar. Jangan sampai nanti teman-teman salah memilih bibit untuk ditanam seperti bibit cabutan. Tapi ada lebih baiknya teman-teman itu menggunakan bibit unggul, karena bibit unggul kualitasnya terjamin dan sudah melalui tahap-tahap yang bagus ya. Jadi teman-teman kalau punya modal, bibit unggul itu lebih baik ya, lebih bagus. Kalau teman-teman ingin menggunakan bibit cabutan juga, pertama kali yang teman-teman perhatikan, usahakan menggunakan umur sawit itu sudah tua dan sudah seperti pohon kelapa seperti ini, sudah tua ya, setidaknya umur 20 hingga atau 15 tahun ke atas. Itu yang harus pertama kali diperhatikan. Yang kedua, teman-teman perhatikan buah, apakah buah di atas itu banyak apakah tidak. Jadi teman-teman harus memilih buah tersebut yang banyak dan besar-besar. Dasar bibit juga teman-teman harus perhatikan apakah bibit tersebut dari bibit unggul apakah tidak. Kalau bukan dari bibit unggul, maka teman-teman tidak usah memilih bibit untuk bibit dari pohon tersebut. Kalau dari bibit unggul lebih bagus, karena sudah bibit unggul berarti kita hanya memilih yang tumbuh-tumbuh seperti ini, tumbuh liar seperti ini. Kalau bagi saya ya, yang lebih bagus itu sebesar-besar ini, karena sebesar ini gampang prosesnya. Kita bisa di playback ya, tanam di playback terlebih dahulu, dia tidak akan stres dan tidak akan mati. Jadi kita bisa menggunakan bibit ini supaya dia seperti bibit unggul. Kita harus gunakan sebesar-besar ini. Nah, lalu bagaimana cara memilihnya? Teman-teman simak video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Pertama teman-teman pilih bibit itu yang sebesar ini, lalu teman-teman cari yang masih ada bijinya seperti ini ya. Ini cukup bagus. Nah seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat akarnya belum begitu panjang ya, bijinya masih nempel. Usahakan pilih bijinya yang agak besar ya, agak tidak terlalu tipis. Dan teman-teman perhatikan juga yang ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Teman-teman harus perhatikan baik-baik di bagian umbi ini. Ini umbi cukup bagus, besar, kayaknya gemuk nih. Ini cocok dijadikan bibit ya. Ini umbinya cukup lumayan besar, sebesar ini, masih segini kan, lumayan besar umbinya. Ini kayak gini cocok nih ya, umbinya besar. Dan juga dilihat dari pelepah, ini pelepah ya, ini bagus, pelepahnya hijau kayaknya, enggak kuning ya. Kalau kuning biasanya keras, batangnya kecil-kecil.
Tapi kalau hijau seperti ini berpotensi kualitasnya sama seperti bibit unggul. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, ini bungkutnya besar. Jangan teman-teman ambil yang kurus, yang ininya kecil atau pelepahnya kuning, karena itu bisa berbuah sih berbuah, tetapi kualitasnya kurang bagus. Untuk warna daun pun teman-teman harus pilih warna daun itu yang segar dan tidak kusam ya. Carilah warna daun yang segar, jangan mencari warna daun yang kuning seperti ini, karena kalau wajahnya kuning seperti ini berarti bibit ini kurang bagus untuk dijadikan bibit anak sweet ini ya. Nah ini bisa teman lihat sendiri, ini kurus daunnya pun warnanya kuning ya, kuning. Daunnya kusut seperti ini, warnanya agak kuning. Ini kalau teman-teman pilih yang jenis ini, daunnya hijau, umbinya besar, dan juga bagian bijinya, bagian akarnya tidak terlalu panjang ya. Ini agak melebar. Kalau melebar berarti berpotensi batangnya besar. Nah teman-teman bisa praktekkan cara ini ya, mudah-mudahan cara ini berhasil ya. Ini sangat mudah, cocok buat para petani sawit yang ingin menggunakan bibit jebutan seperti ini ya. Ini bagus, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita bisa gunakan metode-metode seperti ini, karena kalau bibit unggul itu memang bagus kalau kita mampu membeli. Kalau tidak mampu ya kita gunakan saja bibit jebutan seperti ini. Kita bisa memilihnya dengan cara seperti ini, mudah-mudahan tidak mengecewakan ya, masalah buah ataupun yang lain. Nah begitulah caranya. Terima kasih buat teman-teman petani sawit, semoga sukses, semoga menjadi petani sawit yang sukses ya, dan tidak gagal paham untuk memilih bibit jebutan.